Terima kasih untuk kesempatan yang sangat luar biasa, sangat tidak menyangka, dan tentunya terima kasih untuk yang pertama kali kepada para narasumber atau pembimbing kita yang keren banget ya. Alhamdulillah sekali, Bapak Sugeng, Bapak Jupri, juga Bapak Abdul Syukri, dan tak lupa juga para Bapak dan Ibu guru yang hebat, luar biasa, istimewa, selalu di hati, selalu dinanti. Dan tentunya untuk kesempatan yang paling baik ini, supaya kita belajarnya lebih enak ya. Bagaimana kalau saya meminta kepada Bapak Ibu untuk bernyanyi dulu, boleh? Boleh. Terima kasih. Ya, tentunya kemarin kita senang banget ya kehadiran seorang Farel yang di istana sungguh menggemparkan dunia mungkin ya. Seorang anak yang berasal dari seorang anak yang dari daerah terpencil tetapi memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bernyanyi. Dan tentunya kemarin juga kita sangat senang ya Bapak Ibu ya. Senang nggak Bapak Ibu mendengarkan suara Mas Farel? Senang ya? Ya baik, nanti kita nyanyi bareng ya Bu ya. Ada yang namanya Joko Tinggir. Nyanyinya tuh Joko Tinggir, yang gitu ya Bu ya. Kita ganti dengan balon ada 5. Dicontohin Bu. Boleh ya? Contohin. Ya contohin dulu Bu. Contoh dulu Bu. Iya, contohnya gini. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Iya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon. Biru. Balon apa Bu? Hijau. Balon hijau dar. Oh, biru ya. Gading. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Yeah. Kalau suaranya rada-rada nyentik. Kayaknya rajin ngorgan Ibu. Ya, Bu Lia, ini kosidahan kita. Terima kasih. Ini untuk supaya kita ini aja lah pembuka ya Bu ya. Basicnya kayak seperti itu dari saya. Dan mungkin untuk yang pertama kalinya saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini saya mendapatkan amanah dengan Pak Juli Kustanto dari Palembang. Ya, Pak Juli sudah mempersilakan kepada saya. Terima kasih Pak Juli. Halo Palembang. Halo Bu. Hujan nggak nih hari ini? Kebenaran mendung Bu. Di Palembang kalau di Lebak ini sedang hujan ya, sedang hujan lumayan, makanya ini suaranya agak-agak lebih tarik gitu. Tapi mudah-mudahan jernih ya Bu ya. Kita selalu bisa manteng ya gitu ya. Baik Bapak Ibu, tentunya daun-daun tak mungkin terjatuh bila tidak ada yang menghendaki. Deburan ombak di lautan tak mungkin terjadi bila tidak ada yang menghendaki. Begitupun dengan pertemuan ini di hari ini yang begitu mendung cuacanya, tapi menyejukkan di hati, itu terjadi karena Allah menghendaki. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah. Buat penyegarannya Bapak Ibu, baik untuk sudah tadi sudah dijabarkan dari kelompok 5 tentang perencanaan dan pelaksanaan asesmen. Dari bagaimana dari CP, kemudian ke TP, kemudian ke teknik asesmen atau instrumennya. Di mana tadi sudah dijabarkan tentang tekniknya, yaitu observasi, penilaian, tes lisan, tulisan, ataupun portofolio, atau juga dengan instrumen asesmennya yang seperti tadi disebutkan, catatan anekdotal dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya saya kesempatan hari ini dengan Pak Juli mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang
AKM dan IKTP atau KKTP. Kita mulai ya. Mulai, mari Bapak Ibu kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sudah tampil Bapak Ibu? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oh, sudah. Ini ada konsep AKM. Apa sih AKM itu? AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum ya, di mana pengertiannya AKM ini merupakan penilaian kompetensi berdasarkan terkait kecakapan berpikir logis, sistematis, kemampuan bernalar menggunakan konsep, serta pengetahuan yang telah dipelajari. Serta keterampilan memilah dan mengolah informasi. Dan AKM ini terdapat 2 kompetensi yang diukur, yaitu yang pertama literasi, yang kedua numerik. Literasi ini adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara dan warga dunia, dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Dan yang numerik yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Baik, untuk selanjutnya yaitu komponen AKM. Yang pertama yaitu ada konten. Jadi kalau konten di sini ada yang tadi sudah saya sebutkan yaitu literasi. Diambilnya dari mana? Teks informasi ataupun teks fiksi. Yang kedua yaitu tadi numerasi. Numerasi ini diambil dari misalnya dari bilangan, pengukuran, dan geometri. Kemudian proses kognitifnya. Nah, untuk literasi yaitu menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi. Kemudian kalau numerik yaitu pemahaman, penalaran. Nah ini, jadi di sini AKM yang termasuk di dalam literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga untuk berkontribusi secara produktif pada masyarakat. Belum selesai jam 5. Bapak teman-teman udah biasa kayak gini. Teman-teman aja pada ini kok. Mohon maaf Ibu, di-mute dulu ya. Iya bocor suaranya Bu, nggak apa-apa Bu, sambil jalan aja Bu. Ya, lanjut aja ya, nggak apa-apa. Baik. Ya, selanjutnya yaitu kita di sini saya harus juga menyampaikan tentang IKTP atau KKTP HOTS. Ibu, kalau bisa di-fullkan screen-nya Bu. Di-fullkan screen-nya Bu, biar jelas kelihatannya. Oh gitu ya. Bentar, yang mana ini? Slideshow Bu. Iya, yang mana nih ya? Ada tuh yang kayak mangkok gelas tuh Bu di bawah. Yang bagian bawah Bu, bagian bawah ada kayak mangkok atau kayak mangkok gelas itu Bu, diklik. Yang sebelah kanan Bu, bagian sebelah kanan bawah. FN ya? Yang Biasanya kayak pakai untuk yang FN membesarkan dan mengecilkan itu Bu, di bagian bawah sebelah kanan. Iya, ini ada tapi ininya lagi nggak bisa dipijit. Gambar mangkok Bu. Lanjut aja Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, lanjut. Ini udah bisa belum? Belum. Mohon maaf tadi. Iya. Ini Ya, tadi lanjut. juga diapalin. Ya, lanjut. Ini ya sampai sini ya. Lanjut aja. Udah bisa belum Pak? Ya. Belum. Sudah? Lanjut aja Bu. Sudah ada Pak? Lanjut Bu. Enggak, ini sudah ada. Kalau di laptop saya sudah Mungkin dibesarkan. lagi ini aja dong, lagi terlambat di jaringan doang. Oh, Ya, lanjut. Nggak jalan malahan. Ya. Ibu Oh, gitu. matikan aja. Mana ini? Ya.
Ibu perbesar aja, zoom aja Bu, di zoom aja, pakai zoomnya aja. Sudah diperbesar Pak ini Pak, saya sudah diperbesar. Di laptop saya sudah. Bukan slideshow, tapi zoom yang di bawah itu Bu. Slideshow-nya matikan dulu, karena kalau di slideshow nggak jalan Bu. Nggak jalan kalau di slideshow. Nah, jadi Ibu stop slideshow-nya, Ibu zoom-nya diperbesar aja. Zoom-nya ya. Itu yang ada tanda plus-plusnya itu Bu. Plusnya yang mana ya? Zoom tuh di bawah Bu. Garis plus pojok kanan bawah. Zoom-nya tuh ada yang presentasi butuh, yang 67% jadi 100. Nah, ya gitu. Oh, yang 24 kayak gini ya? Ada performance setting gitu ya? Enggak Bu, di bawah Bu. Pojok bawah. Tinggal klik aja Bu, tambah plus itu min gitu. Tinggal tarik aja juga bisa. Ditambah plusnya nggak ketemu ini. Oh, ya udah lanjut aja Bu. Waduh. Oh ya Bu Helia lanjut aja Bu. Waktu kita udah mepet nih Bu. Ya udah deh. Untuk pengertian IKTP yaitu indikator ketercapaian tujuan pembelajaran merupakan salah satu komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang penting untuk menjamin akurasi dan keberhasilan pembelajaran. Oh, biasanya saya pakai slide itu ya. Kemudian yang selanjutnya ya udah. Terlalu besar. Udah. Ya, untuk selanjutnya yaitu pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yaitu ada level 1, 2, 3, dan 4. Untuk selanjutnya yaitu tentang bagaimana mekanisme pengembangan indikator HOTS. Yang pertama meliputi menganalisis tingkat kompetensi dalam tujuan pembelajaran, menganalisis karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah, kemudian menganalisis kebutuhan dan potensi peserta didik, merumuskan indikator sesuai tuntutan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, dan mengembangkan indikator penilaian. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu, saya sudah membuat bagaimana apa yang harus saya sampaikan. Saya nanti kirim saja ya Bapak Ibu, mohon maaf karena keterbatasan waktu dan tadi ada kesalahan teknis ya. Jadi maaf. Untuk selanjutnya pada kesempatan ini juga saya mohon maaf ini ada beberapa yang harus mudah-mudahan walaupun sedikit tetapi akan mengena ya. Dan selanjutnya nanti ada LK yang harus kita atau Bapak Ibu selesaikan sama-sama, dan apabila ada pertanyaan mengingat waktu yang tadi saya yang sudah disampaikan, yang sudah diberikan, saya kurang memanfaatkan karena mungkin ketidakpahaman dan kurang mengerti ya, mohon maaf. Selanjutnya ini ada refleksi ya. Jadi intinya adalah bagaimana ketika asesmen ini masih bisa nggak sih Pak? Saya jadinya belibet gitu. Waktunya ya. Gimana Pak Sugeng? Masih, yuk. Masih lanjut Bu. Masih bisa nggak Pak? Lanjut Masih Bu, lanjut Bu. Masih bisa ya. Selesaikan aja Bu. Udah kalau masih bisa saya boleh. Ya oke. Soalnya tadi saya kan belibet ya Pak ya. Nah tadi penyampaiannya sebetulnya masih sampai ketika dalam merumuskan indikator soal. Jadi sebetulnya soal di dalam AKM itu adalah bentuk yang digunakan ketika ANBK ya, dan syaratnya yaitu memiliki soal yang panjang, stimulusnya panjang gitu.
Tapi pada saat soal ini disampaikan, ini tidak mesti harus hot sebetulnya gitu. Dan bentuk soalnya itu juga bisa beragam, bisa PG, bisa pilihan ganda kompleks, bisa masalah, bisa isian, bisa menjodohkan, ataupun bisa menguraikan gitu. Kemudian juga ada di sini ada KKO dari C1 sampai dengan C6 ya, itu ada pada soal AKM. Kemudian juga ada literasi membaca dan numerasi yang sudah saya jelaskan tadi. Maka sebetulnya kalau di dalam soal HOTS tadi ya, yang HOTS maaf ya. Nah, pada penilaian HOTS, HOTS ini adalah dimensi proses kognitif, thinking skill juga order ya, di mana di sini adalah dituntut untuk berpikir dan berpikir kritik dan kreatif ya. Dan yang sudah kita tahu ada level 1, yaitu tadi level 1 itu kita tahu dengan LOTS. Jadi di sini hanya mengukur pengetahuannya saja, baik itu faktual, konseptual ataupun prosedural. Ini bisa dari C1 ataupun C1. Kemudian ada MODS. Pada MODS ini dengan middle, yaitu bisa dari mengaplikasikan ataupun menerapkan. Tetapi untuk level 3 yaitu HOTS ini adalah membutuhkan penalaran. Mana biadab penalaran ini karakternya adalah menggunakan logika untuk bisa mengambil sebuah keputusan, untuk bisa memecahkan suatu masalah. Atau kita dalam levelnya itu C4, C5 ataupun C6. Dan sebetulnya di dalam menggunakan atau pembuatan soal itu bukan membuat soal yang sulit, tetapi membuat anak perlu berpikir dalam soal tersebut. Nah, jadi sebetulnya di dalam AKM dan soal HOTS ini, dalam soal HOTS itu bisa bentuk AKM, dan soal AKM ini bisa bentuk HOTS. Jadi tidak selalu soal AKM itu adalah HOTS, tapi soal HOTS ini ada pada AKM. Demikian yang saya sampaikan, dan untuk contoh berikut dengan penjelasannya saya kirimkan dalam bentuk file soft copy, silakan dibaca, dan sebagai tagihannya untuk siap para Bapak Ibu untuk memahami, menganalisis, menelaah, menyajikan, dan mendiseminasikan materi tentang AKM dan IKTP atau KKTP. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hilya yang telah memaparkan tentang pengembangan AKM dan IKTP KKTP. Kiranya walaupun mungkin kesalahan teknis kurang dipahami, apalagi kami kelompok 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini dikarenakan mungkin pengalaman pertama kami dalam menyajikan berbentuk konten yang langsung melayarkan tema kami langsung ditayangan seperti ini. Biasanya kan kita menggunakannya tidak begini ya, gitu. Mohon maaf. Untuk selanjutnya nanti kami serahkan kepada Pak Sugeng. Mohon maaf kami dari kelompok 6 apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus bersama-sama para kelompok yang sudah presentasikan sore. Baik Bapak Ibu, silakan sebelum kita akhiri sesi ini, silakan ada yang mau memberikan tanggapan ataupun berapa pertanyaan. Silakan.
Oh ya, ini banyak nih yang angkat tangan. Ada 3 orang. Pak Danti, Pak Walid, dan Bu Ana. Silakan, boleh Ibu dulu, Bu Ana silakan kalau mau. Baik Pak. Ya. Saya dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, ini sedang dalam perjalanan. Saya ingin sekedar meminta trik seperti itu ya Pak ya, sehubungan dengan perencanaan penilaian pembelajaran dan kriteria ketercapaian pembelajaran, di mana ada suatu penilaian yang mengharuskan kita untuk siswa itu menghafalkan dari ayat Al-Quran. Nah, pada kenyataannya di lapangan seperti itu. Di sekolah saya ada beberapa siswa yang mungkin dia dulu pernah mengaji seperti itu, cuma karena tidak dilancarkan di rumah, tidak sering dibaca, jadi sering lupa. Sedangkan kan kita terbentur di kriteria ketercapaian tadi, walaupun siswa itu sudah melakukan remedial istilahnya tuh, tapi kita ini masih belum merasa mencapai hasil yang maksimal. Dan kita ketika mau membimbing secara pribadi atas siswa tersebut, otomatis kita menggunakan waktu di luar jam pembelajaran seperti itu. Sedangkan berhubungan dengan tugas-tugas kita yang lain yang bukan hanya sebagai guru mata pelajaran seperti itu Pak. Jadi saya minta triknya atau strateginya bagaimana untuk menanggulangi siswa yang harus kita bina secara detail dalam mengajinya seperti itu Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan tanggapan dari pertanyaan Bu Ana, bagaimana trik strategi dalam membina. Ada yang mau berbagi izin menyampaikan Pak? Ya, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Barangkali sharing pengalaman saya. Kebetulan saya juga ngajar di SMA. Dari setiap pengajar di tiap kelas itu kemampuan anak untuk membaca Al-Quran itu kurang dari 50%. Kebetulan saya megang 9 kelas. Jadi kalau saya triknya seperti ini Bu, karena kita ngajar PAI itu 3 JP. Jadi saya 1 JP-nya belajar untuk dengan metode tilawati. Karena ada anak yang belum bisa baca Quran, kalau suruh mengaji satu-satu, itu mereka ada rasa malu. Karena mungkin sudah SMA. Tetapi kalau secara klasikal bergantian per kelompok itu agak memudahkan. Jadi kalau saya tekniknya 1 jam itu mengaji teknik dengan tilawati pakai tahsin, yang 2 jamnya saya target untuk materi. Itu pembelajaran. Iya, pembelajaran. Itu saja barangkali, dan alhamdulillah yang tadinya anak memang bukan buta huruf ya. Anak itu bisa baca Quran, iya, punya dasar sebenarnya seperti itu kan. Terbata-bata gitu ya. Bahkan untuk menyambungkan huruf, bahkan untuk hafalan suka pakai Latin. Iya, mungkin dia ya karena tidak pernah dipraktekkan di rumah tadi kan. Iya, betul. Iya, Bu. Izin menambahkan juga Pak Sugeng. Ya. Bu, silakan Bu, langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya punya pengalaman juga untuk menghadapi anak-anak yang mengalami kesulitan karena dengan era gadget yang sekarang ini justru sangat efek negatifnya anak-anak kurang dekat dengan Al-Quran. Saya sempat mewawancarai beberapa anak-anak yang ketika masuk di SMA saya di awal pembelajaran itu sampai saya buat surveinya apakah mereka dulu pernah ngaji di TPA atau tidak, dan hampir dalam satu kelas itu rata-rata 75% mereka sudah pernah lulus lewat wisuda TPA. Masalahnya adalah anak-anak itu ada yang tidak meneruskan kebiasaan itu di rumah.
Mungkin bisa jadi karena orang tua juga yang kurang memberikan motivasi atau memberikan bimbingan, atau bisa jadi orang tuanya yang memang lebih pintar anaknya dalam baca Al-Quran dibandingkan orang tuanya. Nah, oleh karena itu saya untuk menanggulangi masalah seperti ini, saya menggunakan metode teman sejawat. Jadi untuk anak-anak yang memiliki kemampuan membaca Al-Qurannya bagus, maka saya memberikan tanggung jawab kepada dia untuk memantau perkembangan temannya yang mengalami kesulitan. Nah, alhamdulillah ada beberapa anak, memang tidak semuanya berhasil karena tidak semua anak juga bisa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi temannya. Tapi alhamdulillah ini juga menjadi salah satu solusi yang saya lakukan waktu itu, sehingga ada beberapa anak yang tadinya bacaannya sulit dalam membaca Al-Quran dengan metode Iqra, mereka sudah sampai Iqra berapa itu ada. Ada juga yang tadinya bacaannya kurang lancar, ketika saya cek ulang, kan karena kami juga ada ekstra namanya BTQ ya, baca tulis Quran. Di situ ada juga anak-anak yang memiliki kemampuannya akhirnya lebih baik dari sebelumnya. Nah, mungkin ini strategi yang bisa saya ungkapkan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa jadi beberapa solusi yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Pak Sugeng. Izin menanggapi juga Pak, satu. Ya silakan Pak. Baik, ini berbagi pengalaman. Kalau di sekolah kami di SMA IT Baitul Muslim itu terprogram, jadi setiap pergantian pelajaran itu membaca Al-Quran terlebih dahulu. Jadi anak-anak dibiasakan setiap awal pelajaran membaca Al-Quran selama 10 menit. Kemudian kalau di sekolah lain, kemarin ada di program kami, jadi ada guru dari SMA 1 Y Jepara, itu di jam pertama, di jam awal pembelajaran itu semua siswa dibiasakan untuk ngaji bagi yang muslim. Bagi yang non muslim itu dia ngaji masing-masing. Ini menjadi budaya positif di sekolah tersebut karena salah satu profil pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi budaya positifnya setiap awal jam pertama di awal pembelajaran sebelum belajar itu mereka ngaji dulu kitab sucinya. Bagi yang belum bisa ngaji itu dikumpulkan oleh rohis. Jadi anak-anak rohis mengajari anak-anak yang belum bisa ngaji. Bagi yang sudah bisa ngaji, mereka ngaji dulu sebelum di pembelajaran di setiap harinya. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Walid. Bu Ana, gimana? Saya kira sudah cukup ya masukan atau strategi yang ditawarkan atau dari pengalaman Bapak Ibu semua yang kita sharing berbagi ya. Gimana Bu Ana? Sudah ya? Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya. Baik. Terus kemudian Pak Damsi tadi angkat langsungkan tangan. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak Ibu kalian, izin menyampaikan beberapa hal. Pertama, pada dasarnya kita semua sebagai guru terbiasa dalam menjelaskan materi karena kita basicnya ada pelatih dalam menyampaikan materi kepada peserta didik kita. Secara keseluruhan rangkaian materi sesi dari kemarin sesi 1 sampai dengan hari ini sesi 4 sampai dengan sesi 2, semua materi dapat disampaikan dengan baik dan dikemas dengan PowerPoint yang baik. Meskipun perlu penyempurnaan dan sebagainya, teman-teman, sesuai dengan apa yang disampaikan, mungkin ada beberapa yang di kelompok ini menyantumkan alur ICAR-nya dalam penyampaian materi, sehingga dalam penyampaian materi yang kita usung dalam pelaksanaan pelatihan ini kita harus dibiasakan menyampaikan materi, jangan memberikan masukan sebelumnya dengan menyampaikan landasan hukum terlebih dahulu. Kalau kita di dalam pembelajaran itu menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu, atau dalam artian ini pelaksanaan ini tujuan sesi ini serta penyampaian struktur materi yang akan disampaikan gitu. Itu yang pertama mungkin bagi kelompok
yang belum menyertakan iCare mungkin bisa disempurnakan sehingga nanti pada akhirnya kan hasil bahan tayang ini kita akan perbaiki bersama-sama dan akan kita gunakan secara bersama-sama sebagai bahan kita untuk mendiseminasikan kegiatan ini gitu. Sehingga kesempurnaan kita semua dalam menyempurnakan bahan tayang kita ini adalah sesuatu hal yang memang mempermudah kita semua dalam melaksanakan diseminasi ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan IKTP gitu ya, ada sesi keempat gitu ya. Saya tertarik dengan pembahasan IKTP di sekolahan saya ini masih mandiri belajar, sehingga memang penerapan kurikulumnya adalah kurikulum 2013 tetap dan hanya menyangkut beberapa hal terkait dengan IKTP. IKTP dalam penyusunan IKTP itu ada 3 caranya, baik yang pertama dengan indikator kriteria pencapaian, terus ada interval nilai gitu, dan kita dilarang untuk melaksanakan atau melakukan pengukuran dengan angka melaksanakan ketika kita diminta untuk melaksanakan kegiatan atau menyusun KKM gitu ya. Bahkan jika 13 itu karena erator kita sepakat, bahkan ada yang disekolahkan atau satuan pendidikan yang diminta untuk bersamakan saja antara KKM satu pelajaran dengan mata pelajaran lain, sedangkan karakteristik pembelajaran daya tangkap anak-anak dalam mata pelajaran masing-masing berbeda gitu. Bahkan tingkat kesulitan setiap prade pun berbeda dalam satu mata pelajaran. Nah, ini yang menjadi bahan tertariknya saya, mungkin ini diskusi dan meluruskan mungkin kalau pandangan saya ini salah, mohon arahannya juga untuk kepada Bapak PP dan Bapak Ibu yang lain. Kalau mungkin kalau bentuk dokumen, hal yang paling simpel dalam menentukan IKTP atau KTP adalah interval, karena akan lebih sedikit gitu ya. Ketika kita membuat fase, terus membuat tujuan satu fase pelajaran ini selama 1 semester misalnya ada 12 tujuan pembelajaran atau 15 tujuan pembelajaran. Kalau untuk secara dokumen maka akan interval yang akan lebih mudah dalam penentuan IKTP itu sendiri. Tapi di dalam pembelajaran materi kita mungkin kita juga sepakat dan saya setuju yang paling efisien dalam menentukan KTP capaian anak-anak adalah dengan kriteria, indikator kriteria. Tapi kalau kita jabarkan satu persatu indikator kriteria dan sebagainya macamnya, maka dalam bentuk dokumen akan terlalu tebal. Sedangkan ketika kita dalam penyusunan atau sedang memonepa instrumen, kita diminta untuk tidak terlalu tebal dalam hal gitu dan sebagainya macam. Sedangkan kita berupaya menyampaikan kriteria penilaian kalau di KKR 13 gitu kan, ada penilaian sikap, sosial, terus keterampilan dan pengetahuan. Nah, mungkin ini menjadi wawasan gitu ya untuk minta wawasannya juga dukungannya terkait dengan pandangan kalau untuk di IKM ini Bapak Ibu dalam penerapannya dalam bentuk dokumennya ya. Mungkin kalau dalam kelas kita bisa menggunakan ya sudah langsung aja gitu. Dalam menentukan anak-anak ini lulus apa tidak dalam ketetapan materi, kita pasti punya indikator yang ada di dalam otak kita masing-masing. Tapi secara dokumen bagaimana penerapannya gitu, karena guru-guru di Indonesia ini memang selalu diributkan dengan dokumen gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau dalam proses pembelajaran insya Allah kita kalau anaknya baca surat ini ya tajwidnya kayak mana, ininya kayak mana, ini kriterianya langsung masuk semua di dalam otak kita. Nah, tapi dalam bentuk dokumen yang mohon masukannya kepada Bapak Ibu, mungkin kemarin yang guru penggerak, sekolah penggerak dan memang yang sudah menerapkan mandiri berubah dalam dokumennya itu seperti apa ketika dimonitor. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Adi mau berbicara? Tidak ya? Terkait dengan dari Pak Damsi, kira-kira silakan Ibu. Ya Bu, silakan Bu, tadi boleh. Iya, terima kasih. Tadi menambah dari Pak Damsi, sebetulnya permasalahan kita adalah sama, gitu ya Pak ya.
Cuman memang tadi saya ingin tadi tidak saya singgung, memang mohon maaf dari yang internal nilai mungkin ini ada yang intervalnya itu sudah tuntas itu ya, atau sudah sudah mencapai apa tidak gitu. Kemudian juga kan selain ada interval juga ada rubrik gitu ya. Dari rubrik ini juga kan kita bisa menulis laporan apakah si anak ini sudah muncul dalam pembiasaannya gitu ya. Apakah belum muncul, apakah setengah muncul, apakah terlihat sudah sangat luar biasa bagus sekali gitu ya, sudah nilainya baik sekali gitu, kecakapannya, kemahirannya, kelayakannya, mulai berkembangnya gitu. Kemudian juga ada yang menggunakan deskripsi kriteria gitu. Kriteria ini kan dari laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas, apakah sudah memadai, apakah belum gitu. Mungkin saya juga secara pribadi belum paham gitu. Oleh karenanya pada kesempatan ini sangat luar biasa sekali. Mohon Bapak untuk menjabarkan, memberikan arahan, dan mungkin saya juga salah, banyak salahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Saidah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan Pak. Beberapa hari ini agak sedikit paham Pak. Terus terang saja secara pemakaian di sekolah kita baru kelas 10, sementara mungkin sama dengan rekan lain kita mengajar di kelas 12. Jadi secara mendetail belum begitu paham tentang KKN kurikulum merdeka ini. Nah, yang tertangkap oleh kami kemarin ada istilah bahwa ada IKTP dan KKTP yang juga kita bahas barusan. Saya sendiri menafsirkan di situ bahwa IKTP ini sama dengan KKM Pak ya, maaf Pak, mungkin ya kalau kita membahas tentang penilaian di situ. Nah, kedua-duanya di situ sebagai penentuan ketuntasan dalam kompetensi dalam pembelajaran itu sendiri. Kemarin secara prinsip juga ada sebuah perbedaan juga. Jadi inti kedua dari KKM dan IKTP itu sama sebagai kompetensi penentuan ketuntasan kompetensi pembelajaran. Nah, di sisi lain itu ada perbedaan di situ Pak. Mungkin iya Pak ya, bahwa KKM itu kan kita paham untuk satu mapel. Kemudian kalau IKTP itu sebagai penentuannya untuk satu mapel setiap modul ajar. Itu yang saya dengar Pak. Kemudian juga perbedaan juga bisa kita sampaikan bahwa dalam penilaian itu bilangan baku untuk KKM. Misalnya 70 atau 75, 80. Sedangkan pada rentang nilai untuk IKTP itu kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, dari apa yang saya tangkap di sini situ. Jadi untuk penentuan ketuntasan kita masih menuju kepada IKTP atau KKM Pak, karena kami dari sekolah itu dua berbeda antara kelas 10 dan kelas 11. Itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya. Baik, Pak Walid dulu, silakan mau tanya, nanti kita rangkum aja sekaligus. Ya. Baik Pak, saya mau nanya gini Pak. Kita kan untuk pelatihan ini kan untuk kurikulum merdeka Pak ya. Sedangkan di modul kita itu masih ada tentang penilaian aspek sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Setahu saya kalau di kurikulum merdeka itu kan sudah menggunakan formatif dan sumatif gitu. Nah, saya bingungnya ini nih di apalagi sikap, pengetahuan, keterampilan itu di rapor pun tidak muncul Pak ya. Jadi yang ada hanya nilai jadi gitu. Kita munculkan formatif, sumatif, langsung nilai jadi gitu. Nah, kemudian nanti ini gunanya untuk apa penilaian sikap gitu Pak. Jadi penilaian kurikulum merdeka ini yang kita gunakan sekarang ini, yang kita pelajari ini, kok masih muncul namanya penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan gitu Pak. Apa itu kan membingungkan bagi saya. Karena di tempat lain, di waktu saya mengerjakan resume kemarin ini juga, itu masih muncul istilah-istilah itu dalam penilaian. Maka kita ini kan fokusnya mau di kurikulum merdeka atau di K13. Kalau di K13 kan sudah jelas Pak, penilaian K13
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Gitu. Sikap itu lewat observasi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kalau di kurikulum merdeka kan lebih merdeka, Pak ya. Jadi gurunya merdeka, siswanya juga merdeka. Jadi sesuai dengan kemampuan dan keinginan dari guru itu dalam menentukan penilaian. Itu Pak, mungkin itu aja Pak yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan bersama. Kalau tidak ada, sedikit terkait dengan pertanyaan kita rangkum aja ya Bapak Ibu. Memang kurikulum merdeka ini memang hampir dari kita semua itu masih mempelajari atau meraba-raba. Jadi wajar bagi beberapa sekolah ataupun di tempat kita sendiri pun masih mengalami kebingungan. Namun perlu dipahami Bapak Ibu, apakah mungkin selalu muncul ya KKM pada kurikulum merdeka ini menjadi perbincangan yang hangat memang di dalam sekolah saya pun begitu juga. Artinya ada pro kontra yang ketika ada guru yang bersikukuh mengatakan bahwa KKM itu penting, maka dia ya mengatakan harus ada di kurikulum merdeka, harus ada KKM-nya. Namun padahal sejatinya kalau kita ingin benar-benar memahami kurikulum merdeka, di dalam kurikulum merdeka ya itu juga sudah disampaikan. Kalau Bapak Ibu pernah membaca buku tanya jawab kurikulum merdeka yang diterbitkan oleh Kemendikbud Ristek, itu maka Bapak Ibu akan tahu jawabannya. Karena pada dasarnya KKM di dalam kurikulum merdeka itu sudah tidak penting lagi, artinya tidak diperlukan lagi sebenarnya ya, karena ketuntasan hasil belajar itu tidak lagi diukur dari KKM yang berupa nilai kuantitatif kayak contoh kita PAI KKM-nya 75 itu tidak, karena kita menggunakan asesmen formatif dan juga asesmen sumatif yang mana di situ untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana cara kita ininya? Tentu kita mengawalinya dari asesmen diagnostik. Nah, di dalam proses pembelajaran kita di awal itu kan seharusnya kita sebagai guru melakukan asesmen diagnostik. Artinya apa? Artinya agar kita mampu menyusun IKTP ataupun KTP itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga proses pembelajarannya itu bisa pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ketika pembelajaran berdiferensiasi, tentu KKM yang berbentuk kuantitatif berupa angka itu sebenarnya tidak diperlukan lagi di dalam kurikulum merdeka. Itu ketika kita menanyakan kedudukannya. Nah, lantas bagaimana dalam kita menilai itu kriteria ketuntasan minimal dihapus, apa yang harus kita atau bagaimana guru menentukan capaian tersebut? Tentu itu menjadi pertanyaan kita kan Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita? Tentu ya capaian belajar sudah baik memadai atau belum diketahui dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, biasanya guru itu diberikan keleluasaan bagaimana kita menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan tujuan pembelajaran ataupun aktivitas pembelajarannya. Artinya Bapak Ibu, kita itu diberikan kebebasan, ya artinya merdeka itu bukan berarti kita tanpa ada aturan, akan tetapi kita merdeka dalam hal kita menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran kita itu seperti apa. Karena pembelajaran kurikulum 2013 itu bukan berbasis materinya itu habis, itu tidak. Artinya ketika fase itu Bapak Ibu tak selesai, boleh kemudian Bapak Ibu ambil yang kira-kira perlu saja. Kalau memang perlunya di dalam capaian itu hanya terkait katakanlah materinya tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela, misal itu aja yang dibutuhkan, ya sudah maksimalkan itu. Tidak harus ada, kalau kita K13 itu kan dulu semua materi harus selesai karena itu tagihan kita, tagihan KD.
Kalau hari ini kita tidak ada lagi Bapak Ibu, artinya KD itu atau capaian pembelajaran itu tidak harus selesai, apalagi nanti ketika kita mengajar di fase F. Kalau tak salah fase F, fase kelas 11 sama 12. Fase F itu sama. Jadi Bapak Ibu ketika di kelas 11 kita materinya belum selesai, masih bisa dilanjutkan di kelas 12. Nah, tentu disitulah kemudian yang menjadikan kriteria kita, ketercapaian kita dalam peserta didik itu melihat apakah dia menguasai atau belum dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita atau sudah. Nah, kita melihat melalui ya asesmen formatif sama sumatif itu, sehingga untuk KKM dan lain sebagainya itu memang sudah tidak ini lagi lah. Memang betul di dalam modul yang Bapak Ibu pelajari di dalam LMS ini itu memang masih bercampur-campur Bapak Ibu. Ya, karena memang keterbatasan tim baik ya, kita sama-sama masih meraba kan Bapak Ibu, walaupun kita PP ataupun PN, pelatih nasional dan juga tim pusat ini pun juga masih meraba-raba, sehingga ya antara K13 sama kurikulum merdeka kadang di dalam satu modul masih muncul. Nah, jadi Bapak Ibu ya memang kita maklumi saja ya, karena perubahan ini memang kita sedang beradaptasi. Nah, bagaimana nantinya ya kita bisa memilah aja. Kalau di dalam kurikulum merdeka sudah tidak ada lagi penilaian sikap dan juga penilaian keterampilan, yang ada dimunculkan adalah penilaian pengetahuan di dalam raport. Nah, itu memang bukan berarti kita tidak punya hak untuk menilai sikap dan keterampilan, itu tidak Bapak Ibu. Artinya kita mengakumulatifkan semua penilaian itu menjadi satu, sehingga hanya sekedar satu nilai. Makanya banyak beberapa guru suka ketika nginput nilai di kurikulum merdeka, karena cuma satu. Kalau yang pakai K13 kan berderet-deret ya Bapak Ibu, kita banyak iya di raportnya gitu kan. Bahkan rumpun-rumpun IPA, rumpun IPS itu pun bisa menjadi satu nilainya. Ya, artinya pemerintah melalui kurikulum merdeka ini sesuai dengan filsafat Ki Hajar Dewantara itu, bagaimana siswa ini tidak hanya pandai di angkanya, maksudnya mengharapkan dia itu berprestasi dengan nilai yang bagus itu tidak, tapi bagaimana baik budi pekertinya ataupun mereka menemukan potensi jati dirinya, itu kita menuntunnya itu ke arah situ. Makanya kayak yang format-format lama kayak KKM, terus juga nilai-nilai yang pokoknya yang berbasis angka itu sudah mulai digantikan dengan yang sifatnya sesuai kebutuhan lah Bapak Ibu. Artinya bagaimana kebutuhan siswa hari ini, karena kadang di dalam satu kelas kalau Bapak Ibu memulai pembelajaran dengan asesmen diagnostik, maka kita akan tahu, oh ternyata setar siswa kita di kelas itu berbeda-beda. Contoh saja lah terkait dengan membaca atau hafalan Al-Quran yang tadi kita diskusikan. Mungkin siswa yang lulusan dari SMP IT atau dari MTS atau dari lingkungan yang memang Islamnya agak kental, mungkin akan mudah mereka itu membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Tapi ketika ada siswa kita yang lingkungannya, maaf dalam tanda kutip, mungkin tidak religius, terus juga dia lulusannya dari SMP negeri yang tidak basic Islamnya atau basic agamanya agak minim, maka bisa terjadi mereka menghafalkan aja susah. Apalagi menghafalkan, membaca aja masih mungkin kurang tartil. Lah, ketika kita memahami itu, apakah kita akan adil ketika mengatakan KKM-nya harus segini loh, keterampilan hafalannya harus 75. Artinya kita tidak adil Bapak Ibu, melihat setarnya. Pasti yang MTS pasti lebih menang. Karena apa? Dia sudah terbiasa dengan itu. Lah, dengan hadirnya kurikulum merdeka, kayak ketuntasan itu sudah tidak ini lagi. Kuantitatifnya itu sudah tidak ini lagi. Namun bagaimana kita mampu memberikan kebutuhan atau memberikan ketercapaian siswa itu sesuai dengan kebutuhannya.
Jadi ketika kita tahu latar belakang siswa itu seperti ini, maka ya startnya berbeda, tentu finishnya juga berbeda. Nah, nilainya juga bisa sama begitu. Nah, itulah pembelajaran berdiferensiasi yang memang di kurikulum Merdeka itu sangat ditekankan. Contoh kalau kita bahasa contoh lainnya kayak contoh burung kok diajari berenang, kan nggak mungkin gitu ibaratnya gitu. Terus kayak kuda kok diajari terbang, ya pasti kalau kuda itu kalau sama burung pasti lebih menang burung kalau untuk terbang. Tapi kalau untuk lari mesti burung itu kalah. Ya gitulah. Jadi begitulah Bapak Ibu gambaran terkait dengan ketuntasan tadi. Dan untuk lain-lainnya mungkin ya kita sama-sama meraba Bapak Ibu. Saya pun juga masih masih terus belajar terkait dengan KKM ini maunya seperti apa, IKM maksudnya IKM ini maunya seperti apa. Jadi ya kita mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi lah. Kalau saran saya bagaimana kita menjadi guru yang memang adil di mata peserta didik kita dan juga bisa lebih menyenangkan. Jadi kita nggak bisa nyamakan Bapak Ibu faktor latar belakangnya seperti apa dan sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin Pak Sukri atau Pak Jufri menambahkan. Ya Pak Sugeng, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin suaranya agak kurang jernih karena saya sore begini walaupun libur saya di sekolah nih Bapak Ibu persiapkan ada kegiatan dengan buku. Alhamdulillah saya lihat dari awal tadi penyampaian dari Bapak Ibu ke presentasi jadi luar biasa ya, saya bangga mendengarnya. Ini sudah benar-benar ini jadi pelatih daerah ini, insyaallah ya, amin. Saya nambahkan dikit yang dari Pak Sugeng tadi, yang di akhir Pak Damsi masalah KKM ya. Waktu kegiatan resismen itu juga banyak juga bertanya dengan PN, memang KKM itu tidak ada lagi sekarang. Dan memang ya kita guru ini saat ini ya yang katanya merdeka tadi itu ya memang seperti kita guru ngaji zaman dulu ya. Jadi tidak ada lagi kita kalau dulu kan ada guru yang sadis, guru yang pelit, guru yang Jadi kalau siswa kita memang belum tuntas, belum bisa, ya kita berusaha supaya siswa kita itu bisa kan. Dan memang siswa itu dihargai ya, keberadaannya, latar belakangnya, kondisinya sesuai dengan apa adanya. Kemudian masalah sikap ya, benar sikap. Jadi Pak Damsi juga menyampaikan ini di modul masih ada K13 masih sementara kita sudah kurikulum Merdeka sekarang. Saat ini sekolah yang dimanapun sekolah paling tinggi itu kelas 11 yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Itu pun di setiap kabupaten hanya beberapa sekolah saja. Rata-rata dimanapun sekolah sekarang belum menerapkan ya secara umum ya, belum sepenuhnya setiap kabupaten atau kota media melaksanakan kurikulum sepenuhnya setiap sekolah. Saat ini masih banyak sekolah yang masih K13. Makanya di modul itu masih K13 di situ. Sementara pemerintah sudah memprogramkan untuk menerapkan kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka. Itu pun juga akan ada yang mandiri ya, di samping ditunjuk oleh pemerintah. Ini kan baru ansur-ansur penerapannya. Makanya itu di modul seperti itu Pak Damti dan Bapak Ibu yang lain juga. Kemudian masalah sikap ya, kita saat ini guru PAI ya tidak punya beban berat seperti zaman dulu. Kalau siswanya bermasalah masalah sikap, itu yang disalahkan guru PAI. Guru PAI-nya siapa? Guru PKN-nya siapa? Nah, kan itu. Kalau sekarang semua ya mata pelajaran itu ada namanya P3, ada namanya profil belajar Pancasila. Jadi khusus salah sikap itu adalah urusan kita bersama semua guru di sekolah itu.
Jadi makanya sikap itu yang khusus, yang sikap itu tidak lagi diganti di kurikulum merdeka itu. Ya, alhamdulillah ya, ini sudah berbagi bersama kita untuk PAI. Sudah banyak teman kita untuk membenahi sikap ya karakter siswa kita supaya menjadi siswa yang betul berkarakter setelah tamatnya nanti. Kemudian masalah penampilannya PPT dan semacamnya ini dari awal ya, dari kemarin hari ini Bapak Ibu semua peserta, dari apa yang sudah disampaikan oleh semua kelompok, ini merupakan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ada kendala-kendala apa, bagaimana cara membuat PPT-nya, bagaimana cara penyampaiannya, ini semuanya menjadi pembelajaran bagi kita untuk nanti ya melaksanakan tugas sebagai pelatih daerah ya. Contoh saja yang hari ini saya lihat ada yang ditulis, betul-betul ditulis ICARE-nya ya, interventionnya, ya, connection-nya dan seterusnya sampai responsive. Jadi saya rasa itu tidak perlu juga kita tulis betul, tapi langkah-langkahnya kita menggunakan metode ICARE. Dan ICARE pun juga tidak wajib hukumnya, ya. Bukannya satu-satunya metode yang harus kita pakai. Boleh yang lain kalau dikira bagus dipakai. Namun dalam TOT PPKB itu direkomendasikan, disarankan memakai ICARE itu. Jadi itu Bapak Ibu tidak perlu juga kita tulis gitu kan. Tapi kita langkah-langkahnya menggunakan pola yang seperti itu. Kemudian seperti tadi ya ada persoalan-persoalan itu, makanya saya bilang tadi jadi pelajaran bagi kita, Ibu wilayah ya yang belum bisa full screen tadi. Itu makanya kita banyak berlatih ya, bagaimana cara presentasi, bagaimana cara Zoom, bagaimana semacam ya otak-atik gitu untuk presentasinya itu. Kenapa? Kalau seperti tadi kan kecil tulisannya. Jadi itu memang sering terlupakan oleh ya, setiap orang presentasi sering terlupakan itu memfull screen-nya, zoom-nya di-fullkan seperti itu. Itu. Kemudian juga Ibu itu bisa diawali dengan bernyanyi tadi. Itu mungkin itu sudah masuk ke connection itu misalnya kan itu. Jadi itu mungkin ada baiknya juga Bapak Ibu. Kalau nyanyi tadi masalah Farel ya, lagunya Farel. Lagunya apa tadi Bu? Coba tingkir. Nah ya, jadi ada baiknya itu syairnya dikaitkan dengan PAI, mungkin rukun iman, mungkin rukun Islam dan sebagainya. Mungkin bisa syairnya itu bagus ya, kreatif sekali. Ya, Ibu itu bisa membuat penampilan yang berbeda ya, supaya lebih cair, lebih menarik. Ya, itu bagus. Mungkin juga begitu juga pantun ya, pantun ya juga ya ada kaitan dengan PAI, ada kegiatan dengan pembinaan akhlak semacamnya itu bisa juga. Jadi itu mungkin dari saya ya, sudah sore juga. Alhamdulillah kalau saya lihat sudah bagus ya penampilan Bapak Ibu ya, baik itu penyampaiannya maupun penulisan PPT-nya ya, di materinya juga, kemudian penguasaan juga Bapak Ibu saya lihat ya dari yang bertanya, dari yang menjawab pun juga seperti itu. Alhamdulillah ya cukup bagus ya, luar biasa. Tinggal lagi pembenahan ya apa yang ada masukan dari kami ya, begitu juga mungkin dari peserta yang lain, itu menjadi perhatian bagi kita bersama. Kemudian selanjutnya perlu juga saya ingatkan ya mengenai tugas-tugas Bapak Ibu ya, karena hari ini MEM 3 ya. MEM 3 tadi kami PP dengan PN ada rapat ya, jam 9.30 tadi itu juga diingatkan ya, karena di hari yang ketiga atau hari Rabu nanti itu ada post-test ya, itu jam siang, belum disebutkan jadwalnya, jamnya. Kemudian ada penutupannya jam 15.30 sampai 16.30. Jadi makanya saya tadi share di grup ya, supaya Bapak Ibu ya itu jadi perhatian dan memang agak ekstra ya Bapak Ibu siapkannya. Itu juga dengan PPT-nya karena besok ya harus selesai semua PPT-nya kalau nggak salah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya luar biasa. Alhamdulillah saya berikan aplaus ya
pada Bapak Ibu sekalian, penampilannya bagus ya, penguasaannya juga betul-betul sudah menjadi seorang yang layak ditunjuk sebagai pelatih daerah. Demikian Pak Sugeng, Bapak Ibu sekalian, ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jufri. Mungkin kita udah sampai 2 jam nih Bapak Ibu ya, melewati batas luar biasa kita. Bapak Ibu terkait dengan tadi beberapa pertanyaan, nanti saya akan kirimkan buku 1 tanya jawab kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, biar nanti Bapak Ibu bisa literasi, membaca, siapa tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari guru-guru ketika Bapak Ibu mendiskusikan materi ini, Bapak Ibu sudah punya pegangan. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Karena kalau kita lanjutkan terus, memang saya pun ya kayak gitu Bapak Ibu, belajar mandiri gitu kan, karena kita masih meraba-raba. Baik Bapak Ibu, kita bertemu hari besok tentang materinya kelompok berapa ya? Saya lupa nih. Kelompok 8, 9, 10. 7, 8, 10. Jadi kita rangkap Bapak Ibu besok, mudah-mudahan lancar. Bapak Ibu juga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang tadi disampaikan oleh Pak Jufri dengan baik, bisa diselesaikan, karena saya lihat mulai menurun lagi nih semangatnya. Coba digali lagi Bapak Ibu semangatnya biar bangkit lagi. Sedikit masukan. Oh ya Pak Supri silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf ini walaupun sudah sayup-sayup terdengar suara tarawih menjelang maghrib ya. Mohon waktu sedikit saja ya Bapak dan Ibu, rekan PP yang saya hormati, Sugeng Pak Jufri yang luar biasa, juga Bapak dan Ibu guru hebat ya, yang tetap istiqomah mengikuti pelatihan calon pelatih di daerah ya. Ibu-ibu sekalian dan Bapak, ini ada suara feedback ya. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kelas ini karena keistiqomahan Bapak dan Ibu untuk melaksanakan tugas. Walaupun tadi ada indikasi memang betul yang disampaikan Pak Sugeng tidak mengada-ada. Secara grafik terjadi sedikit penurunan ya, penurunan semangat. Apakah karena ini bersamaan dengan naiknya kesibukan Bapak dan Ibu? Mohon sesibuk apapun tetap disempatkan untuk mengirimkan tugas-tugas sesuai dengan jadwal sehingga tidak menumpuk. Tadi malam saya selesaikan 17 tugas ya, yang mestinya itu 21, jadi masih kurang 4 gitu. Dan saya ingatkan ya kepada Bapak dan Ibu bahwa sesi-sesi ini ya, termasuk tadi 3 diskusi yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu, ini sudah memasuki inti dari label kita, kualifikasi kita yang ada di ruang pedagogik 3 ini. Artinya ini menjadi suatu hal yang dipertaruhkan sebagai ukuran kualifikasi kita di kompetensi ya. Dari ibarat kita kuliah dulu, ini sudah masuk ke mata kuliah keahlian ya, seperti itu. Kalau kemarin barangkali ya tentang kebijakan kurikulum merdeka semuanya sama mendapatkan. Kemudian regulasi yang berkaitan dengan kurikulum merdeka, kulit-kulitnya itu sama ya. Tetapi kita sudah memasuki materi yang merupakan materi inti. Jadi ayo kita lebih bersemangat lagi karena sebetulnya inti kita ini ada di sini. Misalnya tadi tentang istilah penilaian formatif, ada penilaian sumatif, sebutannya sama dengan kurikulum 13, tetapi ternyata berbeda maksud dan tujuannya. Ini sebenarnya kalau masih ada waktu saya ingin mereview itu sehingga Bapak dan Ibu memiliki pemahaman yang sama. Karena saya katakan mungkin 180 derajat berbeda ya.
antara penilaian formatif dengan penilaian sumatif. Mohon untuk didalami lagi dan didiskusikan oleh Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian tadi juga tentang yang dulu namanya KKM, yang sekarang namanya IKTP ya. Ternyata itu juga tetap ada, tetapi berbeda cara penanganannya karena ini kita sudah di era kurikulum merdeka. Baik, karena saya bilangnya hanya sebentar ya. Terima kasih atas kesabaran Bapak dan Ibu mengulur waktu yang diberikan kepada saya. Dan sekali lagi saya berikan apresiasi yang tinggi untuk Bapak dan Ibu, dan untuk selanjutnya semangat kita tingkatkan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Supri memberikan penguatan kepada kami semua. Bapak Ibu, izin Pak. Oh ya, silakan Pak. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan masukan yang diberikan oleh waktu kita kemarin Zoom tadi malam atau kemarin malam terkait dengan pembelajaran kita atau untuk bahan belajar kita pada post-test. Ini Bu Elis mengirimkan screenshotan soal-soal yang beliau dapatkan. Nah, ini bentuknya screenshot dan memang sudah ada jawabannya tapi belum tentu benar. Nah, untuk sebagai bahan belajar kita, maka mungkin strateginya, nah, ini kan soalnya sudah saya up ke Google Drive, dan ini perlu kerjasama kita bersama untuk mengetik soal itu. Misalnya satu orang 2 sampai 3 soal, nanti pembagian nomor soalnya, pengetikannya nanti saya akan bagikan di dalam grup gitu ya. Nah, jadinya pastikan jawabannya adalah jawaban yang benar. Ketika Bapak Ibu misalnya saya dapat nomor 1 dan sampai nomor 3 soalnya, berarti saya ngetik soal nomor 1 sampai nomor 3 di Google Drive, di Google Docs yang sudah saya berikan. Nggak boleh di mana-mana ya Bapak Ibu, di Google Docs yang sudah diberikan, meskipun tidak urutan, yang penting Bapak Ibu nulis nomornya, taulah dia akan menyatu ketika teman-teman kita yang lain buka gitu. Yang penting jangan sampai hapus ketikan teman yang lain. Nah, pastikan jawabannya benar sebagai bahan belajar kita bersama Bapak Ibu, sesuai dengan masukan Pak Sugeng, sehingga kita mudah dalam menghadapi post-test kita di tanggal 28. Nah, kalau ini disepakati, nanti saya akan bagikan nomornya, terus saya akan berikan juga Google Docs-nya yang tepat kita untuk mengetiknya, hingga kolaborasi dengan Google Docs akan memudahkan kita dalam menjadikan satu soal 1 sampai 50 itu. Dan pastikan jawabannya benar dan diberi tanda, baik boleh di bold atau diberi warna yang lainnya, sehingga teman-teman kita ya, misalnya saya 3 ya, agak ringan saya mencari 3 jawaban soal yang memang wajib benar gitu dengan modul yang kita punya atau pembelajaran yang kita sudah lakukan gitu, dibandingkan kalau kita harus belajar secara mandiri masing-masing gitu. Dan di sisi lain juga kan Pak Sugeng sudah memberikan bahan untuk kita belajar, dan itu bisa menjadi bahan tambahan. Itu mungkin Bapak Ibu jika disetujui nanti saya berikan linknya dan prosesnya untuk pembagian pengetikan soal gitu, sehingga kita bisa mudah dalam meraih kesuksesan secara bersama-sama sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sugeng. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Luar biasa, terima kasih kepada Pak Tamsi selaku ketua kelas. Boleh nanti kalau saran saya harus dikerjakan itu Pak Tamsi untuk belajar bersama ya, karena itu untuk harapannya untuk Bapak Ibu semua. Baik Pak, mungkin itu saja Bapak Ibu, kita akhiri ya, karena sudah tak terasa waktu menunjukkan pukul 6. Jadi mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Mudah-mudahan tidak kendor dan tetap semangat. Saya sudah mengirimkan tanya jawab kurikulum merdeka di Ibu baca-baca kalau waktu mau tidur atau waktu makan atau sebagainya, silakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas arahannya.